Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini ada dalam BPJS Kesehatan akan segera dihapus. Sebagai gantinya, Dewan Jaminan Sosial Nasional akan menerapkan kelas standar. Tarif yang berlaku nantinya juga bersifat tunggal, begitu juga dengan fasilitas yang didapatkan oleh pasien. Apa untung ruginya? Berikut akan kami paparkan informasi selengkapnya dalam fact check utak-atik iuran BPJS Kesehatan. Pertama, kita mulai dari alasan pemerintah menghapus kelas dalam BPJS Kesehatan. Ternyata alasannya untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Ini dimaksudkan agar semua peserta berhak mendapatkan layanan baik medis maupun juga non-medis yang sama, yaitu memberikan keadilan pelayanan. Yang kedua adalah mencegah terjadinya defisit seperti yang kerap dialami oleh BPJS Kesehatan sejak tahun 2012 lalu. Lalu ada juga arahan dari Perpres nomor 64 tahun 2020 dan PP nomor 47 tahun 2021 tepatnya di pasal 84B yang mana menjelaskan pelayanan kelas rawat inap standar atau KRIS paling lambat akan diterapkan pada 1 Januari 2023. Nah, tahapan demi tahapan peralihan kelas BPJS Kesehatan sudah mulai dilakukan oleh DJSN. Teranyar ialah pada Juli mendatang, di mana uji coba penerapan satu kelas standar akan dimulai. Uji coba akan melibatkan 50% dari total 33 rumah sakit di Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan atau sama dengan 17 sampai 18 rumah sakit. Kita lihat tahapannya di bulan Juli 2022. Uji coba di 50% rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit vertikal. Ini tahapannya tengah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan maupun juga dari BPJS Kesehatan. Lalu di tahun 2023 nantinya penerapan akan dilakukan secara bertahap dan di 2024 diharapkan implementasi JKN tunggal atau kelas standar akan bisa dipenuhi di seluruh Indonesia. Melanjutkan pembahasan terkait rumah sakit akan menerapkan kelas standar ternyata harus memenuhi sejumlah kriteria. Tepatnya ada 12 kriteria. Namun saat ini baru 9 saja yang wajib harus ada. Nah, kita lihat lihat dari standarisasi atau simulasinya seperti apa. 12 konsep kelas standar. Apa saja yang harus dimiliki oleh rumah sakit? Kita lihat yang pertama adalah struktur bangunan RS ini tidak memiliki porositas yang tinggi. Kemudian adanya pembagian ruangan baik itu melalui jenis kelamin, usia dan juga jenis penyakitnya. Apakah penyakit menular ataukah penyakit yang bisa digabungkan. Kemudian memiliki tirai yaitu atau partisi antar tempat tidur yang memisahkan dari masing-masing tempat tidur ini. Lalu kita lihat yang keempat adalah pencahayaan 250 lux itu untuk saat jam besuk atau jam perawatan dimulai, saat jam tidur adalah 50 lux. Ini kemudian ventilasi udara juga harus tersedia dan ada satu nakas masing-masing dari tempat tidur. Satu nakas ini dimaksud adalah tempat penyimpanan di sini. Lalu kita lihat apalagi tahapan atau standarisasi yang harus dimiliki oleh rumah sakit di sini. Di antaranya adalah dibagi menjadi dua, yaitu 2 kelas yang akan diterapkan dalam standar di rumah sakit, yaitu bagi penerima bantuan iuran atau PBI, luasnya sebesar 7,2 meter persegi. Ada per tempat tidurnya ini dibagi menjadi jarak sebesar itu, kemudian maksimal 6 tempat tidur per ruangan. Lalu untuk non-PBI atau bukan penerima bantuan iuran, luasnya harus mencapai sekitar 10 meter persegi per tempat tidurnya. Lalu maksimal 4 tempat tidur per ruangan. Ada juga jarak-jarak yang harus diperhatikan di sini. Jarak antar tempat tidur yaitu sebesar 1,2 meter. Lalu kita lihat juga di sini jarak antara tempat tidur dan tembok atau kaca ini sekitar 75 cm. Standar dari ukuran tempat tidur juga ada yang sudah ditentukan yaitu 206 cm dikali 90 cm atau dikali tingginya kurang lebih 50 sampai 80 cm. Nah, yang seperti sudah kami sampaikan juga di awal, baru sekitar 18 rumah sakit saja yang akan melakukan uji coba kelas standar di bulan Juli nanti. Penunjukan bisa saja melihat dari jumlah pasien di masing-masing daerah. Jenis penyakit juga menjadi perhatian utama. Dan ini berikut adalah 3 provinsi di Indonesia yang memiliki presentasi tertinggi warganya memiliki JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Di Aceh ternyata ada sekitar 83,4% masyarakat sudah memiliki PBI atau yang sudah dibayarkan oleh
pemerintah. Kemudian untuk non-PBI-nya sekitar 11,75%. Atau rata-ratanya sudah di atas 90% ini warga Aceh memiliki JKN. Di DI Yogyakarta juga sama, ini sekitar 51,5%, non-PBI-nya 26,5%. Lalu kita lihat di DKI Jakarta salah satu yang tertinggi juga yaitu sebesar 53,9% masyarakat sudah memiliki JKN, non-PBI 31,6%. Lalu ada penyakit dengan kasus tertinggi adalah jantung, kanker, serta stroke. Inilah yang nanti bisa menjadi salah satu rujukan bagi rumah sakit standarisasi ini yang bisa dilakukan pertama seperti di DKI Jakarta, ada Darmais dan juga ada Rumah Sakit Harapan Kita yang bisa menjadi contoh kelas standar akan diterapkan pertama. Nah, yang tentu kini paling dinanti adalah jika benar memiliki tarif tunggal, berapa besar iuran BPJS Kesehatan. BPJS Watch ini memperkirakan iuran tunggal akan berkisar Rp40.000 sampai Rp80.000. Namun ini sekali lagi dari BPJS Watch, belum final. Lalu kita lihat saat ini pembayaran BPJS Kesehatan ini dibagi berdasarkan kelas-kelas. Jika kelas 1 akan membayar sebesar Rp150.000, kelas 2 Rp100.000 dan kelas 3 Rp42.000 dengan ketentuan Rp37.000 dibayar oleh masyarakat sendiri, sisanya dibayar oleh pemerintah. Lalu kita lihat juga bagaimana dengan yang bekerja. Ini untuk orang iuran non penerima upah. Bagaimana dengan mereka yang bekerja? Berapa iuran BPJS yang harus mereka keluarkan setiap bulannya? Iuran BPJS Kesehatan bagi penerima bantuan iuran PBI dibayarkan penuh oleh pemerintah. Lalu untuk BUMN, BUMD dan juga swasta ialah 5% dari gaji, 4% dari penyedia jasa, kemudian 1%-nya dibayarkan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian ada PSN, ASN, TNI dan Polri sama 5%, 4% dibayarkan oleh institusi dan 1%-nya dibayarkan oleh perseorangan. Jika ada keluarga tambahan harus menambah 1% dari gaji mereka masing-masing. Sementara ketetapan pasti dari iuran BPJS tengah digodok dan baru akan diumumkan saat final. Kita lihat pernyataan dari anggota DJSN di sini. Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN mengatakan Ine Mulyati ini tarif dan iuran masih proses dan masih digodok regulasinya. Jadi tarif dan iuran berbarengan kita siapkan, begitu regulasinya selesai pasti akan kita umumkan. Sampai saat ini belum ditetapkan berapa iuran tunggal yang akan dibayarkan oleh masing-masing masyarakat. Terakhir kita lihat data berapa banyak sebenarnya jumlah peserta jaminan kesehatan nasional pada tahun 2021. Data yang kami himpun di sini adalah per September 2021 dari PBI APBN atau yang ditanggung oleh APBN dibayarkan oleh APBN sebesar 96.159.448 orang. Kemudian PBI dari APBD ini sekitar 37 juta orang. Kemudian ada PPU, BU ini merupakan pekerja penerima upah, namun yang bukan penyelenggara negara itu sebesar 39 juta. Ini ada juga PBBU, pekerja mandiri sebesar 31 juta. Kemudian juga ada PPPU-PN, ini artinya adalah penyelenggara negara sebesar 18 juta. Dan yang terakhir adalah bukan pekerja sebanyak 4,2 juta. Total peserta dari program JKN adalah sebanyak 226.301.696 orang. Jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terus meningkat setiap tahunnya tentu menjadi pertanda baik. Namun sekali lagi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan maksimal dan berkeadilan ini harus ditekankan. Dengan adanya kebijakan kelas standar serta tarif tunggal, kita harap tidak justru membebani pemerintah, terlebih masyarakat Indonesia. Untuk sementara saya kembalikan ke Reza. Baik, Livia Ramadanti, terima kasih atas pemaparan komprehensifnya di segmen Fact Check.